Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Tapi, untuk belajaran teorema Pitagoras kali ini, saya akan menggunakan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin beda dengan yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian, atau mungkin teman-teman kalian, atau mungkin di tempat les atau yang lain. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya, atau men-sharing tentang bagaimana memahami Pitagoras kalau kita belajar dari Cina. Bisa nggak? Orang Pitagoras kan bukan orang Cina ya, tapi oke lah, nggak masalah. Kita akan belajar teorema Pitagoras dari Cina. Oke, pertama mungkin sebelum kita mulai ke kontennya, saya mau memberikan sedikit pengetahuan. Jadi teorema Pitagoras ini sebenarnya tidak hanya dikenal oleh yang selama ini kita tahu, yaitu dari Pitagorasnya, tetapi di Cina pun sebenarnya sudah mengenal teorema Pitagoras. Namun mungkin di sana namanya bukan teorema Pitagoras ya. Nah, di Cina itu ada sebuah buku karya fenomenal matematikawan Cina yang sudah lama sekali ada, bahkan sebelum Masehi ya. Karya ini namanya Jiuzhang Suansu atau Nine Chapter, dikenal sebagai 9 bab, Nine Chapter of Mathematical Art, atau 9 bab tentang seni matematika. Nah, di situ ada 9 bab seperti dengan judul dari buku tersebut, dan pada bab ke-9 itu menjelaskan tentang apa yang namanya Gougu atau segitiga siku-siku. Nah, tentang Gougu ini, segitiga siku-siku ini membahas tentang yang di situ ada tentang teorema Pitagoras. Nah, kita akan belajar dari Gougu atau dari permasalahan yang ada di Gougu di sini. Jadi di situ ada, di Gougu itu ada 24 permasalah atau problem solving yang berkaitan dengan teorema Pitagoras nanti kalau kita kenal selama ini. Dan di awal-awal permasalahan itu menjelaskan tentang teorinya. Nah, oke. Dan yang saya bahas di sini adalah yang dijelaskan oleh matematikawan Cina yang terkenal, yaitu namanya Liu Hui. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung saja masuk ke bagaimana sih teorema Pitagoras dari Cina. Nah, selama ini kan kita mengenal segitiga seperti ini ya. Nah, ini misalkan saya punya segitiga siku-siku seperti ini, maka biasanya kalau kita menyebut, itu kan sisi miring ini, jadi biasanya menyebut sebagai hipotenusa. Tapi di Pitagoras Cina ini, di Cina dikenal pada zaman dahulu itu namanya adalah Xian, sisi miring. Jadi yang sisi miring ini namanya Xian. Terus dua sisi siku-siku yang menempel pada sudut siku-siku itu adalah Gou sama Gu. Nah, bedanya apa Gou sama Gu? Kalau Gou itu adalah sisi yang paling pendek, terpendek ya. Kalau Gu itu yang lebih panjang dikit, dan Xian pasti paling panjang karena merupakan hipotenusa atau sisi miring. Seperti itu. Jadi kalau kita urut, terpendek adalah Gu, Gou. Nah, yang agak panjang itu Gu, dan yang paling panjang itu adalah Xian dalam satu segitiga siku-siku. Nah, di dalam Jiuzhang Suansu ini atau di buku Nine Chapter ini, di aturan pertamanya dia menjelaskan tentang aturan yang mungkin selama ini kita kenal dengan segitiga siku-siku. Apa itu aturannya? Ini aturannya. Tambahkan kuadrat dari Gou dan Gu. Maaf ya, di sini Gu. Di sini sebagian saya nulisnya Gu. Yang benar di sini Gu gini ya. Tambahkan kuadrat dari Gou dan Gu, maka akar dari penjumlahan tersebut sama dengan Xian. Nah, maksudnya apa? Di sini ada Gou, ada Gu, ada Xian. Ingat, Pitagoras ini adalah mata pelajaran tentang geometri, bukan aljabar. Sebelum kita bawa ke aljabar, maka kita harus memahami dulu awalnya dengan geometri. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambarnya. Maksudnya apa sih dari aturan Gougu itu tadi, atau kita sebut aturannya itu namanya aturan Gougu ya. Misalkan aturannya tadi itu, misalkan kita punya sebuah segitiga seperti ini. Kita gambarkan, maaf ya kalau jelek. Nah, segitiga seperti ini otomatis tadi ini namanya apa? Ini Gou ya, agak pendek. Terus ini Gu, di sini adalah Xian.
Nah, oke. Tadi kalau kita menambahkan go square atau kuadrat di sini, jadi intinya di sini kita buat suatu persegi. Nah, kuadrat persegi kan ya maksudnya di sini. Nah, persegi go di sini, terus ditambahkan dengan persegi gu. Nah, kita buat lagi sebuah persegi gu, persegi gu. Ini kan gu kan ya, gu square itu maksudnya adalah persegi yang sisinya adalah sama dengan panjang gu, dan gu square atau gu kuadrat itu ya maksudnya adalah persegi yang sisinya sama dengan panjang gu. Nah, jadi kita tempelkan persegi-persegi seperti ini, terus nanti hasilnya sama dengan sien. Jadi kalau misalkan kita gambar ya seperti ini. Oke, misalkan gambarnya seperti ini ya. Di sini ada go square. Jadi ini yang namanya go square. Ini yang kuadrat gu kuadrat. Ini kan gu kuadrat ya, go kuadrat. Nah, ini gu kuadrat. Ini sien kuadrat. Nah, maka di aturan yang pertama ini itu menunjukkan bahwa go square itu kalau ditambahkan dengan gu square atau kuadrat itu sama dengan kuadrat dari sien. Nah, kita ini aturan itu. Bagaimana kita bisa membuktikan? Sebenarnya ada banyak sekali pembuktiannya. Cuman yang dikenal pada saat itu pembuktiannya adalah pastinya pembuktian yang dikenal itu 3, 4, 5 sisinya. Misalkan di sini sisinya 3, di sini 4, di sini 5. Ini adalah angka dasar yang sudah dikenal oleh banyak generasi atau banyak matematikawan kuno pada waktu itu. 3, 4, dan 5. Seperti ini contoh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sien square ini, sien square itu sama dengan go square tambah go square. Jadi tadi kan sisinya 3 ya, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Oh, kita bisa membuatnya. Luas ini kan kita bicara tentang luas ya, berarti luas 3 luas, berarti kalau begitu kita bisa membuat seperti ini. Misalkan ya, seperti ini. Nah, misalkan ini sien ya kan, sien 5 kan, kita bisa buktikan apakah benar ini. Nah, sisanya tadi yang go tadi, misalkan go saya buat persegi warna merah kan sisinya 4 ya. Di sini go, di sini ini adalah go-nya. Nah, kita lihat sekarang jumlah luasannya. Sien ini luasnya berapa? 25. Ada 25 kotak ya di sini. Ada 25 kotak. Dan di sini ini gu, ini sien ya yang besar. Di sini adalah gu yang besar. Di sini adalah gu yang di dalamnya ini yang warna merah. Berarti sisanya ini luasan yang saya arsir mungkin di sini. Ini merupakan luasan dari go. Nah, kita cek sama nggak luasannya go sama ini. Go luasnya berapa? Ada berapa go? 9 ya, karena 3, 1, 2, 3 ada 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek sekarang di sini jumlah kotak yang tersisa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa sien square atau sien kuadrat ditambahkan dengan sien kuadrat itu sama dengan go kuadrat ditambahkan dengan gu kuadrat. Nah, seperti ini. Maka aturan ini kita namakan aturan Pythagoras, dalam tanda kutip Pythagoras Cina. Oke, seperti ini ya. Ternyata sudah terbukti dengan menggunakan persegi yang sederhana. Jadi nanti apapun itu kita bisa buat seperti ini ya. Gu-nya di dalam, pasti sisanya ini adalah luasnya sama dengan yang yang tersisa tadi. Jadi untuk membuktikan teorema Pythagoras ini, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menunjukkan bahwa persegi-perseginya itu jumlah persegi, dua persegi kecil itu kalau dijumlahkan luasnya sama dengan persegi yang besar, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke, kalau sudah tahu teorema Pythagoras seperti ini Pythagoras Cina seperti ini,
maka kita coba menyelesaikan masalah. Kita coba menyelesaikan masalah yang sini saya akan membuat masalah yang agak kompleks, agak bagus ini masalahnya. Oke, kita cek masalahnya, mana masalahnya. Oke, seret sini. Oke, nah kita coba menyelesaikan masalah ini saja. Kita baca sama-sama ya masalahnya. Oke, tepat di sisi kolam, ini masalahnya langsung problem solving, langsung masalah. Ini juga masalahnya dari sejarah. Ini saya ambil masalah ini dari buku juga, dari buku Jiuzhang Suanshou, dari buku sejarah itu tadi, dari kitab kuno itu tadi. Nah, masalahnya gimana? Tepat di sebuah kolam, di tengah kolam yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 kaki, tumbuh pohon bambu yang puncaknya 1 kaki di atas permukaan air. Jika kita menarik pohon bambu tersebut ke arah tepian, bagian puncaknya akan tepat pada permukaan air. Tentukan kedalaman kolam dan tinggi pohon bambu tersebut. Oke, coba dibaca ulang lagi ya soalnya. Karena dalam memahami soal seperti ini kita harus benar-benar memahami apa yang diminta oleh soal. Tepat di tengah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 kaki. 10 kaki. Tumbuh pohon bambu yang puncaknya mencapai 1 kaki di atas permukaan air. Oke, kita coba menggambarkan permasalahan ini dalam bentuk gambar ya. Jadi persegi yang panjangnya itu ada kolam yang panjangnya 10 kaki sisi perseginya. Misalkan ini kolamnya ya, kita gambar dari samping saja. Ini kolamnya, kita nggak tahu kolamnya seperti apa. Nah, yang jelas kalau kita tarik dari samping, terus ini adalah airnya seperti ini air, ini kolamnya seperti ini, maka kolam ini memiliki sini ya, ini panjang 10 kaki ya. Nah, 10 kakinya saya itu aja ya, 10 gitu aja. Nah, kaki. Tapi kalau kita lihat dari atas, bentuk kolam seperti ini. Nah, kolamnya seperti ini. Saya lihat dari sampingnya. Ini berarti ini 10, ini juga 10, seperti itu. Kalau kita lihat dari samping, seperti ini ya. Nah, ini gambarnya terpisah. Oke, kalau dari atas, yang ini, kalau yang ini kita lihat dari samping. Nah, tumbuh pohon bambu yang mencapai 1 kaki di atas permukaan air. Jadi ada bambu ya, ada bambu yang tumbuh. Jadi di bawah ini, nah dari bawah itu, tepat di tengah kan, tumbuh pohon bambu. Kita nggak tahu dari sini. Yang mencapai 1 kaki di atas permukaan air. Oke, seperti ini. Jadi ketinggian di sini adalah 1 kaki. Nah, karena tepat di tengah, di sini kan tepat di tengah ya, maka di sini karena tepat di tengah berarti ini jarak dia ke tepi kolam ini sama. Otomatis kita bisa tuliskan dari sini ke sini panjangnya adalah 5. Dari sini ke sini juga 5 sama. Seperti itu. Nah, yang dipertanyakan apa? Jika kita menarik pohon bambu tersebut ke arah tepian, bagian puncaknya akan tepat pada permukaan air. Oke, jadi bambunya itu ditarik ya. Ditarik, ini barat bambunya. Terus kalau bambunya itu kita tarik ke sana, misalkan ya, kita tarik ke sana, maka dia akan tepat di tepi panjangnya gini, seperti ini. Bambu kan lurus gini ya. Oke, seperti ini. Oh, tepat di tepi ini, tepat di permukaan air. Oke, kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan kedalaman kolam dan tinggi pohon bambu tersebut. Yang ditanya kedalamannya berapa? Jadi yang ditanya ini ya, kedalaman ini berapa, kedalamannya, dan tinggi pohon bambunya berapa. Nah, jadi kedalaman dan tinggi bambu. Oke, kedalamannya berapa, tinggi bambu berapa. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan permasalahan ini, maka permasalahan ini merupakan permasalahan dari segitiga siku-siku. Kok bisa? Oh iya, kita lihat, kita coba menggambar ini. Nah, gambar ini tadi. Oke, gambar ini saya coba mengkopinya sini ya. Sorry, sebentar. Ini bagian di sini. Nah, kalian lihat di sini bagian ini. Bagian ini kalau kita bawa ke sini, oke. Nah, lihat sekarang
maka bagian ini kalau kita bawa ke sini, maka dia akan menjadi sebuah segitiga. Oke, mau menggambarkan dia. Sudah begini kan tadi di sini. Saya menggambarkannya di sini. Nah, segitiganya ini. Nah, menjadi sebuah segitiga. Nah, sekali ini ya, diperbagus segitiganya. Oke, segitiga. Dimana segitiga ini yang kita tahu tadi. Nah, kalau gambarnya kan gini ya, kita tahu tadi ini adalah apa? Kedalaman. Ini kedalaman ya, kedalamannya dari kolam. Terus yang sisi miring atau sien atau hipotenusanya ini apa tadi? Itu adalah tinggi bambu atau panjang bambunya. Nah, oke. Terus yang ini apa? Ini adalah lebar setengah kolam atau setengah kali lebar kolam ya. Seperti itu. Jadi di sini udah tahu kita. Nah, yang kita tahu apa di sini? Kalau kita membawa ke kembali ke tadi pemahaman dari Pythagoras Cina tadi, kedalaman itu apa? Kedalaman itu adalah Q. Nah, karena dia sisi siku-siku yang agak panjang. Lebarnya ini adalah Go. Oke. Terus yang sisi miringnya atau tinggi bambunya adalah sien. Oke, aturan tadi Go square atau Go kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan sien kuadrat. Jadi kalau kita membuat persegi, nah, sekarang lebar setengah kolam tadi berapa? Oh, 5 ya, udah tahu kita. Kedalamannya berapa? Oh, nggak tahu. Kedalamannya kita nggak tahu, tapi kita tahu hubungan antara tinggi bambu sama kedalaman, yaitu tinggi bambu. Kalau misalkan di sini saya tulis kedalamannya itu karena saya nggak tahu itu panjangnya adalah A gitu ya. Dan tinggi bambu itu pasti lebih tinggi 1 kaki dari kedalaman tadi, karena dia muncul kan ke atas 1 lebih dari 1. Berarti tinggi bambunya A plus 1. Maka kita dapatkan lebarnya 5, ininya A, ini A plus 1. Oke, sekarang kita bawa ke bentuk, ke pemahaman yang awal, yaitu dengan menggambar akan lebih mudah. Nah, tadi kita pemahaman awal tadi yaitu persegi sien ditambah persegi sien itu sama dengan persegi Go ditambah persegi Q. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita gambar misalkan tadi di sini, misalkan di sini ya, ini gambarnya, maaf gambarnya jelek-jelek saja. Ini adalah sien. Nah, sini adalah siennya. Siennya tadi berapa panjangnya? Yaitu A plus 1. Nah, kalau kita gambarkan sien ini sama dengan Go ditambah Go. Oke, kita tahu tadi kedalamannya itu apa? Sien tadi panjangnya apa? A plus 1. A plus 1 di sini ya. Saya tulis di sini aja. A plus 1. Nah, terus kita gambar berarti persegi yang persegi Go. Oke, persegi Go di sini. Persegi Go kita gambarkan. Oke, ini persegi Go. Nah, agak digeser ya. Nah, kita geser sedikit ke sini. Nah, ini persegi Go. Oke. Dari persegi Go ini panjangnya berapa? Oh, ini A ya. Nah, ini kita tulis di sini. Sini A, di sini juga A. Karena sien tadi, di sini sien kan kita ini persegi besar ini adalah sien. Berarti persegi yang dalam di sini pasti ini namanya Go. Yang sisanya ini pasti Go. Seperti itu. Kita tahu tadi sien itu panjangnya berapa? A plus 1. Go tadi panjangnya berapa? A. Nah, di sini kan A ya. Di sini A, di sini A. Berarti kalau di sini A, sini tadi A plus 1. Berarti di sini berapa? 1. Di sini A. Dari sini sampai sini. Karena di sini panjangnya A plus 1. Nah, karena di sini 1, di sini A pastinya. Seperti itu ya. Seperti ini. Nah, oke, di sini A, ini plus 1. Sekarang luas sisa
yang saya arsir merah ini adalah pasti luasnya Gauss. Gauss tadi tidak tahu berapa. Nah, di sini kan ya. Gauss itu adalah sisinya tadi 5. Berarti luasan Gauss itu berapa? Gauss kuadrat. Gauss kuadrat itu sama dengan berapa? 25. Berarti kita tahu bahwa luasan ini yang diarsir itu luasnya adalah 25. Di sini luasnya adalah 25. Karena ini 25, ini kita tahu berapa ini? 1. Nah, sisinya juga 1 sama kan? Nah, karena ini selisihnya sin sama Q 1. Berarti di sini berapa? Ini juga 1, ini juga 1. Berarti luas yang diarsir yang pojokan ini, persegi kecil ini, luasnya juga 1 di sini. Luasnya 1. Kalau luasnya 1, karena luas yang L, nah kita kalau mungkin biar lebih jelas, bentuk L-nya ini saya keluarkan. Ini 1 kan ya. Bentuk L-nya ini saya keluarkan di sini. Jadinya kan gini. Tak buat seperti ini. Nah, di sini luasnya kan 1. Nah, sementara luasnya diketahui adalah 25. Yang L ini, bentuk L ini, yang arsir ini kan 25. 25 di sini 1. Pasti berarti di sini luasnya berapa? Nah, 12 sama 12. Biar 25. Karena ini sama ini kan sama. Nah, ini 12, ini 12. Nah, sementara itu tadi sisinya di sini kan 1. Nah, kalau di sini luasnya 12, sisinya di sini 1, maka panjang sini berapa? 12 juga. Oke, kita tahu. Berarti ini panjangnya ini udah 12. Oke. Mana 12 tadi? Di sini. Ini berarti panjangnya 12. Karena di sini 12, ini 1, maka kita tahu. Berarti A-nya di sini kan 12 ya. Maka A di sini ketahui sama dengan 12. Maka A plus 1 sama dengan 13. Nah, kita tahu tadi apa? A tadi apa? A itu adalah kedalaman. Dan A plus 1 itu adalah panjang bambu atau tinggi bambu. Tinggi bambu. Oke, berarti kita tahu di sini kalau kita kembali ke bermasalahan, maka kita tahu bahwa kedalamannya di sini adalah 12 dan di sini 13, ini 5. Nah, di situ kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan Cina kuno ini tadi dengan pemahaman geometri yang kita pahami. Oke, mungkin sekian belajar kita sedikit tentang mengenal Pitagoras dari Cina. Apa tadi? Gauss, Gu, Sien. Sien kuadrat itu sama dengan Q kuadrat ditambah Gauss kuadrat. Nah, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang bisa kita coba selesaikan, tapi mungkin di lain kesempatan bisa dicoba sendiri. Nah, di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.